Bahkan ada yang mungkin tadinya nggak niat kesini tapi diseret sama temennya, ayo ikut. Nah, itu teman-teman yang surgawi itu ya, yang ngajakin ke surga ya. Masya Allah. Ada yang kayak gitu, ada. Iya tuh ya. Justru teman-teman yang ngajakinnya sesuatu yang Allah nggak suka tapi kita suka, ya udahlah ya. Maka itu dia, balik lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya. Dan ya sudah, tugas kita sebetulnya dalam setiap permintaan ya. Kadang kita setiap kali permintaan yang kita pikir gimana caranya permintaan kita dikabul. Contoh, pemuda naksir sama lawan jenis, yang dipikirin gimana caranya dia naksir kan? Nyanyiin lagu, beliin iPhone 15 Pro Max, apa aja semua, kasih puisi. Padahal hati manusia tidak dibulak-balikan seperti oleh kelakuan kita. Kan rumusnya sama ya. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya ya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh ya. Tugas kita melayakan aja. Pengennya apa? Ya Allah pengen ini itu. Ya udah, layakan diri kita agar jadi hamba yang layak ditolong Allah. Sisanya Allah mau nolong, udah selesai. Karena punten ya, kita tuh nggak pernah disuruh nentuin takdir sama Allah. Kita cuman disuruhnya nurut, takdir urusan Allah. Contoh Quran surat 19 Maryam. Beliau kan luar biasa menjaga kesuciannya, tahu-tahu hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Biasa netizen julid ya nggak? Ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun. Nyinyir lah gitu ya, perasaan saudaramu nggak gini, masa dia begitu ya gitu ya. Nunjuknya dia udah nggak pakai tangan, pakai lidah. Kan gelo ya, hati-hati ketabok malaikat nggak balik lagi ya. Maka akhirnya menjauh, pergi ke arah timur sampai ketemu di daerah yang banyak pohon kurmanya. Nah, karena kalau misalkan ada yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam lahirnya 25 Desember, itu tuh musim dingin. Musim dingin nggak ada kurma, lagi nggak berbuah. Sedangkan di saat itu kan bersender di pohon kurma ya. Bersender di pohon kurma, lalu capek, kurmanya ada di atas, pengen minta ke Allah. Apa perintahnya di ayat 25? Wahuzzi, nih digoyang-goyangin. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya ya. Suruh goyang-goyangin pohon kurmanya, nanti rutopnya jatuh di situ ya. Kalau kita baca terjemahannya doang, saya juga skip. Tapi waktu ngaji tafsir sama guru kami bilang kayak gini, ini ayat tentang tawakal. Tawakalnya dari mana, Ustaz? Coba silakan pilih laki-laki paling kekar se-Indonesia pun, sedunia kalau perlu, tolong suruh goyang-goyangin pohon kurma, gak akan jatuh itu buahnya kalau digoyang-goyangin. Pohon kurma yang gede banget bisa segede gini nih Bu, tiang ini nih Bu. Kan cara panennya memang bukan digoyang-goyangin. Coba pohon segede gini digoyang-goyangin, mana jatuh di atas, goncang juga enggak. Ini gimana ceritanya? Perempuan hamil tua, kecapean, mules-mulesnya hamil, nahan sakit, nyender, suruh goyang-goyangin, tenaganya segede apa? Tapi ya memang orang beriman begitu, nggak komplain. Ya Allah yang benar aja, mana ia bisa jatuh, udah saya teh capek. Tapi kan beliau bukan orang Sunda ya, jadi nggak ngomong kayak gitu ya. Tapi udah tinggal nurut, takdir urusan Allah. Kita makan kadang, aduh punten ya, gara-gara mungkin karena sudah S1, S2, S3, eskalator, steban kambiaso lah, macam-macam ya. Ngerasa jadi kayak, aduh gimana nih, wah ngaco nih, apa, ganti kepala cabang, pasti ganti peraturan, mendingan saya resign tuh, padahal belum tentu kepala cabangnya rese ya. Apa, ternyata berita ekonomi seperti ini, dolar akan naik, wah gimana masa depan saya. Dek, kelas berapa dek? 3 SMA, SMP, mikirin gak dolar naik? Peduli amat. Tapi tiap hari makan ya. Tuh Bu, asli ya. Mau dolar naik, mau ngejungkir itu dolar memang enggak weh. Kata Allah ada rezekinya ya.
Sahur nggak tadi? Sahur ya. Padahal sempat berdoa, ya Allah malam saya pengen sahur atuh. Nggak ada weh sahurnya ya. Ya udah ya. Insya Allah. Dan nanti ada umur pasti juga berbuka. Ya. Masya Allah. Lihat orang suka bilang gini ya, ekonomi makin sulit apa segala macam. Lihat Ramadan. Semua masjid bagi-bagi makanan. Dan lihat cukup nggak? Lebih. Tuh yang namanya barokah. Gak akan pernah habis, gak akan pernah kekurangan. Tapi kalau nggak barokah, balik lagi lah ke koruptor tadi, banyaknya nggak pernah cukup. Ya. Nah kalau sudah berkah, barokah, mual behak bu asli. Ngerti Sunda nggak? Ya. Nah, karena saya pakai Mandarin tambah nggak ngerti nanti ya. Nggak akan habis kalau sudah barokah. Ya. Udah takdir. Kalau memang matematika manusia itu mempan sama takdir, ya apa kabar perang Badar 313 lawan 1000 teh? Senjata musuh lebih lengkap, kuda dan untanya lebih lengkap. Tapi ada orang beriman tugas saya nurut weh takdir urusan Allah. Sedangkan balik lagi kadang pertanyaannya kayak gini, kok kalau semuanya Allah yang atur, Allah yang nentuin, atau buat apa kita ikhtiar? Kalau rezeki Allah yang atur, buat apa Bapak datang kerja tiap hari? Dokter misalkan, kalau yang nentuin sembuh atau tidak adalah Allah, ngapain dokter ditelepon ke IGD tengah malam masih mau datang? Nyembuhin kan Allah. Buang-buang waktu si dokter mah. Tapi dia tetap ikhtiar. Buat apa? Buat apa kita ikhtiar? Kita ikhtiar agar jadi amal soleh, mengkonversi segala capeknya kita jadi amal soleh. Bekal kita pulang teh itu. Coba bayangin ya, seumur hidup keinginan selalu dikabul, nggak usah angkat tangan, baru ngelamun langsung dikabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, perbuatan, tindakan yang jadi pahala atau amal soleh. Punten, berarti pulang bawa apa? Bawa capek doang. Iya, di dunianya dapat, nominalnya masuk, transferannya masuk, tapi nggak ada yang jadi amal. Emang berngepek itu saldo segitu gede di hadapan Allah. Kita meninggal nggak ditanya centang biru atau belum kok. Enggak ya. Atau bandingkan, mungkin ada orang yang seumur hidupnya lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, seluruhnya jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Meninggal, dia tuh kali yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang dikhianatin, dia yang dilicikin, dia yang dicaci, dia yang difitnah. Dan kalau udah ini yang dikejar jadi amal, enak. Berbuat baiknya tuh nggak perlu pakai apa-apa gitu. Di luar agama Islam kan pernah dengar namanya konsep karma ya. Cuman bedanya karma itu ada yang mirip dengan karma. Contoh Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat baik, kamu yang dapat kebaikannya, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau karma, makan berbuat baiknya jadinya supaya biar aku dapat karma baik lagi, biar aku nanti dapat kebaikan juga, aku nolongin orang biar agar aku ditolong orang. Kalau dalam Islam konsepnya lebih tinggi lagi. Ngapain kamu berbuat baik? Allah suka. Udah weh, enggak ya. Ngapain kamu udah tolongin dia terus padahal dia selalu jahat ke kamu? Ya dia yang jahat, ya dia yang rugi. Masa saya yang rugi? Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Tapi kan kamu udah dijahatin dia padahal udah kamu tolong. Ya kan biar Allah suka, bukan biar dia suka. Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Repot. Tapi dia gali-gali aib kamu. Punten ya. Ada yang di sini tugasnya sebagai akuntan? Banyak ya, da OJK ieu teh nya. Duit KB yang diurus. Tapi punten, akuntan tuh salah satu tugasnya ngapain? Nyari kesalahan, betul. Itu komanya berapa hilang juga dicari, segitu teh bukan duit dia. Ya. Udah gitu, untuk sampai nyari kesalahan itu digaji. Karena kalau ada orang nyari-nyari kesalahan kita, dia cari foto bapak ibu yang paling culun dulu di Facebook, scroll, kuotanya nggak kita bayarin, dia begadang, kurang tidur, kurang makan, kurang minum, besoknya tipes bu. Tipes juga berobat sendiri, nggak minta rembes ke kita. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya, ya.
Tapi kan jadi diumbar aibnya. Aib kita yang terbuka di hadapan orang, kehinaan yang disebut di mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Allah tahu dah kita aslinya kayak gimana. Pas sendirian ngapain aja. Paling kebuka sedikit, Allah Denis banyak omong. Nah, cuman dibuka satu masalah saya yang banyak omong. Bisa jadi saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan dan lain-lain. Tapi dia terus membongkar kesalahan kita kok. Punten ya, jujur. Kapan kita jadi manusia yang tambah baik? Ketika selalu dipuji meski salah, atau justru ketika dikoreksi meskipun kadang pahit? Pujian atau koreksi? Ya kitanya aja kali yang surganya di mulut orang. Makanya ketika ada orang ngehina teh nggak suka. Gara-gara diumbar, ih dia aslinya begini. Oh, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Alhamdulillah. Ya. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Anteng weh. Ya. Karena ketika udah bismillah mikirnya kayak gini, ngapa-ngapain teh jadi nggak rugi. Emang nggak ya Allah, mau diapain? Hamba ridho. Selagi engkau ridho, mah nggak terserah. Nolongin orang dia begitu. Udah weh. Yang penting jadi pahala. Apa artinya satu dunia balas budi tapi Allah nggak ridho sama kita? 7 miliar penduduk planet bumi bikin grup WA barengan, kecuali bapak atau ibu, dan mereka bersepakat di grup itu, selamatin si Koko yuk ke surganya Allah. Kata yang punya surga, saya nggak boleh masuk. Nggak ada artinya itu 7 miliar orang bekerja sama. Terus kita masih capek-capek mikirin. Ya kalau bentuknya nasihat atau kritik yang membangun mah enggak. Tapi dia kalau cuman julitan mah itu dah. Ya. Maka udah carinya Allah aja ya. Wow, berarti harus menjauhi dunia apa segala macam. Ya enggak, ada lihat para sahabat tahu Rasul ngajarin kayak begini, tapi ada yang tetap tambah kaya. Ya. Jadi kadang juga ada yang salah kaprah ketika semakin ngaji jadi makin udah anti dunia. Saya pengen udah aja di masjid tinggal di marbot ya. Demi Allah mulia memang. Tapi kalau misal ternyata dia punya skill yang juga bisa jadi manfaat, contoh dia dokter yang dengan ilmunya bisa bantu mengobati orang lain, dia tinggalin untuk profesi yang bisa juga dilakukan oleh orang lain selain dirinya. Ya kan, padahal dia punya amal soleh di situ jadi dokter. Ya. Apapun itu ya. Maka udahlah, ngumpul kita mah, kalau kata Ko Stephen mah almarhum, semoga Allah merawati beliau, kita pemulung amal ya. Dikumpulin amal yang mana. Ya, yang paling beruntung dari setiap kejadian adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau makin jauh sama Allah ya repot. Bu, capek kalau ngejarnya orang Bu ya. Contoh, pengen selalu kelihatan langsing, ibu setiap kali foto tahan nafas, kan pegel. Ya. Ibu tahu benda yang namanya korset tuh nyaman nggak dipakainya, tapi demi itu, masya Allah. Begitu selesai di foto, dilihat hasilnya, kenapa wajah saya biru sendiri? Ya iya, nahan nafas. Ya, capek. Kenapa betis kamu jadi begitu? Iya, kudu jinjit, kalau enggak kelihatan itu. Ya, maaf ya Bu ya. Bu, saya tanya lagi boleh nggak? Misal ibu foto, ibu suka foto-foto nggak Bu? Kenapa ibu-ibu teh kalau foto nggak bisa sekali Bu? Belum timernya 10 detik ya nggak? Masya Allah. Bu, misal foto Bu ya 10 orang lah ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Jujur Pak, Masya Allah ya. Saya mah suka kasihan sama yang moto Pak, diomelin melulu, Mas tolong jangan gendut ya Mas. Gimana kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Liciknya. Sok diulang. Sekarang 10 orang yang sama, tapi yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Dan tapi Allah teh sayang ya. Apa buktinya sayang Bu? Jujur, berapa kali ibu sen kiri belok kanan, banyakan cilakanya atau selamatnya? Tuh amat. Yang celaka yang di belakang kagok ngeliatin ibu ya.
Insya Allah. Maaf ya Bu ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak-anak yang soleh ya. Orang bilang potensi paling sakit laki-laki itu cuma patah tulang secara fisik. Tapi kalau perempuan apa yang lebih sakit Bu? Melahirkan, Masya Allah. Pernah ada dokter yang pernah bilang kayak gini ke saya, orang medis. Melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Daripada tangan ibu kayak begini nih Pak, terus ada yang loncat ke sini dibatok, bletok gitu. Melahirkan 27 kali lipat lebih sakit katanya. Tapi tetap ya Bu, ada yang udah ngelahirin lebih dari satu ya. Padahal ada pernah ngeliat ibu-ibu teh ngambek, ih amit-amit sakit, saya nggak mau lagi. Ya angger weh, lahir lagi. Ya istiqomahnya si ibu, alhamdulillah. Nah, tapi masya Allah, meskipun katanya logikanya tumpul, tapi perasaan kalau udah sayang, oh lebih kuat dari laki-laki. Bisa jadi kita nggak kuat Pak, disuruh ngelahirin Pak. Insya Allah dibawa 9 bulan, sampai tidur ge susah, buang air susah. Setelah lahir dah kudu dibiayain, kudu dibersihin, kudu disuapin, kudu dimandiin. Ya. Tapi kalau bukan karena yakin satu, jadi amal soleh, pasti berat. Ngapain? Sok dia lihat orang-orang Jepang, pada nggak mau nikah, pada nggak mau punya anak. Ngapain cenah teh beban? Syahwat bangkit tinggal prostitusi atau pacaran. Punya anak kudu dibiayain, tengah malam bangun nyebokin, itu beban luar biasa. Bodoh kalau orang mau punya anak, kata orang sana gitu. Akhirnya apa sekarang yang terjadi? Di sana pada nggak punya kakek yang kerja di baik supir taksi, bandara, aki-aki sama nini-nini ya. Maka beda kualitasnya dengan para ibu-ibu kita di sini ya. Siapa yang anaknya lebih dari satu Bu? Insya Allah ya, luar biasa kuat ya. Makanya coba lihat film-film azab, pemeran utamanya perempuan biasanya, karena lebih kuat. Insya Allah. Itu kan Jepang kayak begitu Jepang. Dan akhirnya jadi banyak orang Indonesia ke Jepang. Profesinya sebagai kaigo, perawat. Ya gimana? Soalnya mereka nggak punya anak cucu. Ada yang punya anak pun nggak mau ngasuh Pak, ditaruh di panti, di jompo. Kan jadi renungan ya, di Jepang tuh banyak film porno ya karena tadi orang pada nggak mau nikah. Di Korea banyaknya drama romantis karena kalau di Korea banyaknya perceraian, jadi perceraian tinggi, jadi rumah tangga teh dibikin indah gitu sesuai drama. Kalau di Indonesia saya yang masih bingung, kenapa banyaknya film azab ya? Ya nggak usah dijawab lah, renungin sendiri aja ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Insya Allah ya. Ada kejadian ya di Jepang ini, Masya Allah, ada orangnya teh para rinter Pak, pada pinter. Justru Islam lagi banyak mualaf di sana dari tadi itu, karena kan yang kerjanya pada Muslim. Ngapain dingin, nggak peduli musim dingin, angger we tetap ambil wudhu. Kan mereka memandi bisa seminggu sekali kalau lagi musim dingin. Kita mah tetap aja harus mandi wajib, wudhu mau dingin kayak gimana juga, bela-belain sehari 5 kali ya. Dan ketika akhirnya mereka baca Quran terjemahan aja, ada yang bisa nyampe kenal Islam, masuk ke laut mereka. Dan namanya orang diasuh kali ya, namanya disayang, dirawat. Kakek-kakek ini diasuh sama mbok-mbok dari Jawa sebagai perawatnya, yang benar-benar total disuapin, mohon maaf ya, diurusin popok kakek-kakeknya ya. Kontrak 2 tahun, setelah 2 tahun kan izin pulang. Ya timbul sayang, diajak jadi kayak dianggap kayak anaknya, karena seumuran memang dengan anaknya, tapi anaknya malah nggak pernah datang, malah naruh orang tuanya di panti. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mau pulang, bos lah manggilnya gitu ya. Nanti saya sama siapa? Ya kan saya juga di rumah punya suami, punya anak. Masa cuman gara-gara kontrak? Awalnya juga emang ya jujur pengen kerja, ada saya nggak tega sebetulnya ninggalin kakek. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah, ajak suami dan anak-anak kamu ke sini. Dibeliin rumah tuh di Tokyo. Coba orang Kebumen punya rumah sampai jadi orang kaya di Tokyo. Wih.
Jadi pengen ke Jepang ya. Insya Allah. Ya ada takdirnya ya. Insya Allah. Ya gitulah di Jepang. Ya gitu ya, hidup tanpa syariat jadi seperti itu. Maka Insya Allah. Udah jam 1 lewat. Saya sampai jam berapa? Set. Oh 13.15 15.00. Ya ini kan jam istirahat sebetulnya ya. Cuman karena nggak bisa makan siang jadi kumpul di sini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ya udah ya, balik lagi ngegantungnya ke Allah. Takdir urusan Allah, udah tugas kita nurut. Dan yang paling penting kan tadi jadi amal. Mahasiswa pengen masuk ke kampus idamannya, udah mau belajar, ikut bimbel, keluar biaya, begadang-begadang. Yang kepilih temennya yang nggak belajar kan masuk sakit hati. Tapi ketika dibilang dengan sudut pandang yang tadi, yang paling penting jadi amal soleh. Capeknya nggak mungkin disia-siain oleh Allah, jadi pahala insya Allah nggak apa-apa. Daripada akhirnya kepilih tapi malah di situnya ya nggak tambah takwa, malah maksiat. Makanya izin punten ya, saya lagi sering nyampein tentang ini. Kalau di sini ada yang minta jodoh, belum tentu dikabul. Bukan pengen mutusin harapan ya, tapi belum tentu dikabul. Alhamdulillah syarat ke surga nggak harus punya jodoh dulu kan. Jomblo juga berhak ke surga. Ya. Kalau di sini ada yang minta pengen jadi kaya, sama. Semua orang bisa cita-cita jadi kaya, nggak akan semuanya jadi kaya. Kalau ada orang pengen sembuh pun, padahal niat sembuhnya teh bagus, ya Allah saya pengen bisa ibadah, punten itu dia belum tentu dikabul. Apa karena Allahnya pelit, benci? Enggak. Karena bisa jadi itu yang paling baik untuk dirinya menurut Allah. Akan ada hari di mana dia yang sakit bersyukur di hadapan Allah, alhamdulillah ya Allah saya yang sakit. Kalau saya malah sehat terus malah maksiat, bisa jadi saya celaka. Sakitnya orang yang ya gimana lah, orang usia kita kalau sering mampir ke rumah sakit, ya Allah kita tes seumuran, aku masih bisa pergi dengan sehatnya, kadang pergi maksiat, kamu boro-boro maksiat harus terkapar di rumah sakit ya, nggak sia-sia. Ada orang bisa minta kaya nggak kaya-kaya, bukan Allah pelit juga, karena bisa jadi nggak punya duitnya, dia teh pertolongan dari Allah. Orang tadinya pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Kan maksiat perlu biaya, betul? Pertolongan berarti. Tapi kalau misalnya ditanya ada nggak, berarti doa yang pasti dikabul dan tidak akan ditolak. Dulu guru kami bilang kayak gini, ada. Kalau ini yang kamu minta nggak mungkin nggak dikabul, pasti Allah kabul. Apa yang diminta? Minta hidayah. Bayangin kalian bangun tengah malam bisa minta ini itu apa aja kepada Allah. Ya Allah mau kaya, ya Allah mau mobil baru, ya Allah mau tas baru, ya Allah mau naik jabatan, ya Allah mau keturunan, apapun itu. Tapi dari sekian banyak yang kau minta hidayah, yahdi qalbah, petunjuk di hatimu, itu Allah nggak akan sia-siain. Karena itu orang berarti udah mendahulukan Allah daripada semuanya. Dan kalau sudah ini yang Allah kasih, yuk bismillah. Mau takdir hidupnya kayak gimana, lempeng we udah tenang. Karena kalau belum hidayah yang dikasih, yuklah lihat, balik lagi ke yang tadi, para maling negeri ini udah pada kaya, nggak ada hidayah, nyuri terus. Lihat kasus-kasus perselingkuhan, berapa kali kita saksikan istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya, betul? Makanya sampai orang bilang kayak gini, jadi pelakor tuh ternyata nggak perlu cantik kok, hanya perlu gatel katanya. Atau gatel makasih herosin ya, salisil ya, kalpanak kalau perlu ya, obat panu ya. Cuman ya udahlah, kalau sudah itu yang hilang udah bismillah, tak aja mau. Sepakat Bu? Masih ada ibu teh ini? Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Maksudnya apa sih kok ya? Kadang kita juga bisa jadi suka sama yang palsu-palsu.
Contoh, ketemu teman reuni, dia berujar, "Ibu, kok tiap hari tambah muda terus?" Ih, manis teh ucapan. Menurut ibu asli tuh. Udah tanya aja langsung, "Kamu mau minjem duit berapa sih?" Ya. Tapi kan kadang kita ya sambil ngaca sendirian di toilet. Iya juga ya. Ya. Udahlah Bu ya, ibu dulu pakai seragam SMA lucu, Masya Allah. Sekarang dipakai lagi seragam SMA-nya, tambah lucu ya. Ini telat sih Bapak Tenang ya, ada alhamdulillah. Yang usianya lebih banyak berarti pahalanya lebih banyak. Ya. Ketika ketemu sama yang muda, oh berarti dosanya lebih sedikit. Husnuzon aja terus. Ya. Alhamdulillah. Semangat Bu ya. Bu, kalau suami ibu WA is istri ya. Boleh kan manggilnya is ya? Jawab dong, ada apa Su? Suami, jangan suujon ya. Begini is, iya Su, uang belanja kayaknya harus naik is. Berapa Su? 50 juta per tahun? Enggak. Per bulan? Enggak. Per minggu is. Masya Allah. Nikmat atau bukan Bu? Nikmat? Nah, nikmat. Gampang nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan Pak. Terus selesai. Ya. Maaf ya. Ujian Bu ya. Ulangi, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Ya kalau uangnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba punten, pas tadinya nggak punya duit nggak bisa maksiat, pas punya duit dipakai maksiat, musibah itu duitnya. Jadi ya udah, yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Pemuda juga misalkan laki-laki ada yang pernah minta, "Ya Allah, hamba minta jodoh ya Allah." Begitu beres doa keluar dari masjid, ada betina menatapnya dengan tajam ya. Tahu-tahu betina itu mendekat dan menggigit betisnya. Ya anjing betinanya. Ya, saya kan nggak bilang orang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata jodohnya di rumah sakit adalah iya dokter. Setelah saya ganti ya. Nanti kalau jawab dokter saya tinggal jawab pasien. Tapi intinya adalah ternyata digigit anjing itu jalan terkabulnya doa. Meskipun bapak-bapak kalau dari sini ada yang digigit anjing nggak usah syukuran juga Pak. Ibu harus sabar Bu ya. Bukan berarti bapak bakal nikah lagi Pak, bukan ya. Dan bukan berarti kalau misalkan minta jodoh bapak harus nyari anjing, enggak ya. Gigit saya anjing, enggak juga ya. Maaf ya Pak, biar nggak ngantuk aja. Udah cukup segitu dulu. Sisain waktu mungkin untuk ada tanya jawab atau enggak. Ibu tanya jawab atau foto-foto Bu pilihnya Bu? Oh tuh kan gitu ya. Udahlah saya kembalikan aja ke tuan MC kita, insyaallah. Fadol. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa habis ini? Udah cukup. Udahan cenah Bu. Ya, alhamdulillah. Apa berarti langsung foto atau ditutup saja? Masuk jam kerjanya jam berapa? Ada. Iya. Kenapa Ustaz? Oh udah. Berarti tutup langsung doa kafaratul majelis saja. Ya sudah. Baik, alhamdulillah. Saya mohon maaf dulu atas segala kesalahan yang diucapkan, murni seluruhnya dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafin Bu ya, Pak. Tolong dinasihati dan tolong dikoreksi. Dan jika ada kebaikan seluruhnya pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita ngaji lagi. Sehat-sehat terus semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.